Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video saya kali ini saya akan membawakan cerita yang ditugaskan oleh dosen saya mata kuliah Bahasa Indonesia SD. Pada suatu hari, tiba-tiba ada buaya yang muncul di sungai. Semalam memang tidak ada tanda-tanda bahaya, tetapi ada seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai. Lalu anak kecil itu bertemu dengan warga. Lalu warga pun bertanya, "Di mana orang tuamu?" Lalu anak itu tidak menjawab dengan raut wajah yang ketakutan. Kemudian anak kecil itu segera dibawa warga untuk pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian orang tuanya pun datang. Mereka terkejut mengetahui bahwa anaknya hampir dimakan oleh buaya. Dan warga pun bertanya kepada kedua orang tuanya, dari manakah mereka? Dan ternyata saat kejadian orang tuanya sedang berada di ladang. Lalu mereka bergegas membawa anak itu ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, ia pun menangis. Setelah selesai diobati, anak itu dibawa pulang. Syukurlah bekas gigitan buaya itu tidak terlalu parah, dan saat pulang, para tetangga mulai berdatangan untuk menjenguk anak itu. Kemudian keesokan harinya, warga berdatangan ke sungai yang didatangi anak kecil kemarin. Tapi kenyataannya buaya tersebut tidak hanya satu. Ada anak buaya yang masih berkeliaran di sungai. Kemudian para warga mengusulkan pada pemerintah untuk menutup akses ke sungai karena rawannya buaya yang membahayakan. Maka dari itu, untuk menghindari buaya tersebut, anak-anak bermain di tempat lain di dekat sawah. Lalu saat mereka bermain, tiba-tiba ada ular yang berkeliaran. Tandanya sawah pun tidak aman untuk anak-anak yang bermain. Lalu anak-anak pun berpindah tempat bermain ke ladang. Dan suatu saat di ladang pun tidak aman karena air di ladang tercemar dan banyak terdapat jentik-jentik yang menimbulkan penyakit kulit. Lalu kemudian ada salah satu warga yang terkena demam berdarah. Maka dari itu kepala desa menghimbau warga untuk membuat saringan dan tidak lagi mengambil air dan bermain di sana. Lalu pada suatu hari, warga pun menelusuri wilayah tersebut dan ternyata sungai tersebut adalah sungai peninggalan para leluhur desa. Dan warga pun mulai merasa tidak aman untuk memutuskan untuk pindah keluar kota. Dan mereka pun mulai hidup damai di sana. Tak lama kemudian muncullah virus yang membahayakan, yaitu COVID-19. Lalu warga pun dihimbau untuk berada di dalam rumah. Lalu pada suatu saat hari, ada salah satu warga yang keluar dari rumah dan virus itu mulai menyebar ke wilayah tersebut. Lalu para warga pun dihimbau untuk vaksin ke klinik terdekat. Tak lama kemudian, beberapa hari selanjutnya, COVID pun mulai membaik dan masalah lainnya muncul, yaitu pengangguran. Lalu warga mencoba melamar ke perusahaan besar dan tetap tidak ada satupun panggilan. Lalu pemerintah mencoba mengatasi masalah tersebut dengan cara membuka lapangan kerja baru. Jadi selama pandemi banyak orang yang menghasilkan uang di handphone. Setelah 2 tahun virus itu usai, kota menjadi bangkit kembali. Lalu terbangunlah sekolah rakyat yang terdapat pada kota tersebut. Dari lapangan pekerjaan itu tidak lama kemudian menurun secara drastis. Lalu warga pun mencari pekerjaan di daerah pantai untuk mencari aksesoris dan kerang atau sejenisnya itu untuk dibuat kerajinan tangan lalu dijual dan dipasarkan di online. Pada saat itu warga pun dapat mengembangkan perekonomian di daerah tersebut. Pantai tersebut pun jadi ikut terkenal di media sosial hingga ke mancanegara. Tak lama kemudian ada bencana lagi yang tiba-tiba datang tak diundang, yaitu tsunami yang begitu besar. Lalu warga pun memutuskan untuk pindah ke daerah Lengser Gunung. Dan pada saat itu pun bencana tiba-tiba datang, yaitu gunung meletus. Lalu mereka memutuskan untuk berpindah ke luar angkasa. Lalu di sana mereka mendapat kehidupan baru dari perpindahan tersebut. Tak lama kemudian mereka punya inisiatif untuk kembali lagi ke bumi, yaitu ke hutan. Lalu di hutan tersebut penduduk merasa kesulitan untuk mencari makanan dan memutuskan untuk mencari makanan dengan cara berburu hewan. Lalu warga tersebut pun tidak suka dengan makanan yang sudah ia buru dan banyak makanan yang sehat dan enak. Lalu di situ mereka mulai
Dan di situ mereka mulai berkembang dengan cara menanam padi-padian dan ubi-ubian dan dijual pada konsumen, sehingga warga tersebut pun mulai nyaman dengan kehidupan mereka. Lalu tak lama kemudian, ternyata air yang ada di situ tiba-tiba tercemar dan mereka memutuskan untuk membuat sumur dan hasilnya akan dikembangkan dan dapat mensterilkan air-air yang tercemar di sana. Dan petani pun mulai berkembang lagi. Lalu dengan hewan-hewan yang ia buru pada kala itu menjadi taman safari dan semacamnya, dan mulai banyak orang yang berdatangan ke situ. Lalu pada suatu hari ada kejadian pelerengan di wilayah itu dan warga pun memutuskan untuk pindah ke desa sebelah, dan di sana pun mereka mulai berkembang. Sebagian warga mulai lagi untuk mencari pekerjaan, salah satunya berkebun seperti teh yang dapat diolah menjadi sumber penghasilan. Lalu di akhir cerita muncullah urban legend. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk cerita beruntun yang diceritakan oleh teman-teman saya waktu di kelas. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.